Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 295. Dong Suebing terkejut, melompat dari gedung. Siapa ini? Apa yang sedang terjadi? Hao Sun tidak menyukai Dong Suebing, karena dalam pertemuan tersebut, Dong Suebing telah membela Hu Xilian dan tidak ingin dia dicopot dari jabatannya. Dia bahkan sempat berdebat dengan pemimpin lainnya, dan itu menunjukkan bahwa dia tidak ingin Hao Sun mengambil alih Hu Xilian. Hao Sun merasa dia tidak dihormati, tapi dia sadar apa yang bisa dilakukan kepala Dong yang terkenal kejam itu. Itu sebabnya dia tidak menunjukkan ketidaksenangannya kepada Dong Suebing. Dia tidak ingin Dewa Wabah seperti ini. Orang yang hendak terjun dari gedung adalah pegawai pabrik pakaian jadi kapas. Mungkin dia telah diperlakukan tidak adil dan pergi ke atap gedung untuk mengancam para pemimpin daerah. Ia mengatakan ingin bertemu dengan wali kota dan ingin agar keluhannya diselesaikan oleh wali kota. Mendesah Dong Suebing menarik napas dalam-dalam. Gedung Komite Partai Kabupaten. Bagaimana dia bisa masuk? Dia menerobos masuk, dan petugas keamanan berhenti, dan berhasil mencapai atap. Dong Suebing mengetahui beratnya kasus ini dan segera pergi ke gedung Komite Partai Kabupaten. Di luar gedung Komite Partai penuh sesak, dan sekelompok orang berkumpul untuk menyaksikan pertunjukan tersebut. Beberapa polisi menghentikan mereka mendekati gedung. Halaman depan gedung paling berpengaruh di kabupaten ini, juga diisi oleh pegawai negeri sipil dan pimpinan daerah. Hu Yiguo dan Zhao Jingsong telah tiba, dan Wakil Sekretaris Partai Kabupaten Chao Supeng dan Sekretaris Komite Politik dan Hukum Huang Li juga berdiri di sana memandangi gedung 7 lantai. Di rooftop, seorang pria berseragam biru berdiri di pinggir gedung. Saya ingin bertemu wali kota. Saya ingin bertemu wali kota Xie. Tenang, kita bisa bicara setelah kamu turun. Jangan mendekat. Jika kalian semua tidak memecat direktur pabrik hari ini, saya akan melompat. Turun dulu. Kami akan membantu Anda setelah Anda memberitahu kami tentang masalah Anda. Di mana wali kota Xie? Saya ingin berbicara di sini. Semua orang di kaki gedung bisa mendengar pria itu. Beberapa petugas dan petugas pemadam kebakaran seharusnya berada di atap, mencoba membujuknya untuk menjauh dari tepian. Pekerja itu emosinya tidak stabil dan bisa melompat kapan saja. Ini adalah gedung Komite Partai Daerah, dan merupakan tempat di mana para pemimpin daerah bekerja. Jika pekerja ini melompat dari gedung dan mati, hal itu akan berdampak buruk bagi pemerintah daerah. Ini tidak boleh terjadi, dan semua pemimpin yang hadir tidak senang. Dong Suebing memarkir mobilnya di luar dan bertanya kepada petugas polisi. Apakah petugas pemadam kebakaran sudah sampai? Petugas itu melihat Dong Suebing dan menjawab dengan sopan. Kepala Dong, petugas pemadam kebakaran, telah sampai, tetapi bantalan tiup masih dalam perjalanan. Saat ini, bantalan tiup sangat penting untuk menyelamatkan pria itu, dan wajah Dong Suebing berubah ketika mendengarnya. Mengapa mereka sangat lambat? Saat kejadian ini terjadi, petugas pemadam kebakaran sedang berganti shift. Jadi, ada beberapa penundaan. Tak jauh dari situ, Chao Supeng sedang memarahi dua penjaga keamanan gedung Komite Partai Kabupaten. Dia berkomentar mengapa mereka mengizinkan pekerja memasuki kompleks. Hu Yiguo dan Zhao Jingsong mengeluarkan perahu karet dari suatu tempat dan mencatat petugas pemadam kebakaran untuk meletakkan di kaki gedung. Tapi perahu karet itu terlalu kecil dan tidak cukup tebal. Tidak ada gunanya menghentikan orang itu jika dia melompat. Pekerja itu masih berteriak-teriak di atap, dan apa yang terjadi bukanlah masalah besar. Karena alasan tertentu, pekerja tersebut dipecat oleh pimpinannya, dan dia tidak senang dengan keputusan ini. Dia minum alkohol di pagi hari dan datang ke gedung Komite Partai Kabupaten untuk meminta penjelasan. Petugas polisi mencoba berunding dengannya, tetapi mustahil untuk berunding dengan pria mabuk dan tidak berpendidikan. Di mana wali kota? Wali kota Xie tidak ada di dalam gedung. Tenang dan turun dari atap. Kami bisa membantumu. Panggil dia ke sini. Jika tidak, aku akan melompat. Brengsek, kamu pikir kamu siapa? Anda kehilangan pekerjaan, dan Anda datang ke gedung Partai Komite Kabupaten untuk membuat masalah. Apakah kamu masih ingin bertemu Suster Xie? Dong Suebing hampir mengumpat keras-keras. Di gedung lain, Hu Xilian keluar dengan cemas.
Hu Yiguo segera bertanya. Sekretaris Hu, di mana wali kota Xie? Jawab Hu Xilian. Wali kota telah pergi ke pedesaan untuk melakukan inspeksi. Dia sedang dalam perjalanan kembali sekarang. Ketua Hu, bagaimana emosi pekerjanya? Hu Yiguo menghela nafas. Dia sangat tidak stabil dan bersikeras untuk bertemu wali kota. Dia mungkin melompat turun kapan saja. Pada saat ini, sebuah mobil pemadam kebakaran memasuki kompleks dengan bantalan tiup, dan petugas pemadam kebakaran segera berlari untuk memasang bantalan tiup tersebut. Huang Li berteriak pada petugas pemadam kebakaran. Ayo cepat. Dong Suebing melihat situasi tegang dan diam-diam pergi ke sudut untuk memanggil Xie Huilan. Pertama kali dia menelepon adalah bertunangan, dan Xie Huilan menjawab panggilan kedua. Dong Suebing dengan cepat bertanya. Wali kota Xie, Anda seharusnya sudah mendengar tentang situasi di sini. Apa yang harus kita lakukan? Jawab Xie Huilan. Orang itu harus diselamatkan, kata Dong Suebing. Tapi jika dia tidak melihatmu, dia mungkin ketua Dong. Jika saya bertemu dengannya, itu akan menjadi preseden. Di masa depan, akan ada masalah yang tak ada habisnya di gedung komite partai daerah. Kita tidak boleh membiarkan hal ini terjadi. Oke, saya bergegas kembali sekarang. Cobalah yang terbaik untuk menangani situasi ini. Dan ingat, Anda harus menyelamatkan orang itu bagaimanapun caranya. Xie Huilan menekankan karena dia menghadapi banyak masalah jika situasi ini tidak ditangani dengan baik. Dong Suebing mengangguk. Jangan khawatir. Saya berjanji akan menyelamatkan orang itu. Bagus. Saya percaya kamu. Setelah menutup telepon, Dong Suebing mengerti mengapa Xie Huilan merasa terganggu dengan kejadian ini. Ini bukan insiden besar, dan jika saudari Xie menyerah pada pekerja yang dipecat tersebut, dan mengganti direktur pabrik, pemerintah kabupaten akan kehilangan kredibilitas dan rasa hormatnya. Bagaimana jika pekerja lain datang setiap hari dan mengancam akan bunuh diri jika pemerintah tidak menuruti tuntutan mereka? Para pemimpin pemerintah daerah tidak perlu bekerja dan harus menghentikan orang-orang yang melompat dari gedung setiap hari. Saudari Xie tidak boleh bertemu dengan pekerja ini. Namun jika pekerja ini melompat dari gedung, reputasi pemerintah kabupaten dan saudari Xie akan terpengaruh. Apapun alasannya, orang akan bertanya-tanya mengapa wali kota menolak melakukan pekerjaan itu ketika dia hendak bunuh diri. Jika wali kota bertemu dengan pekerja itu, dia mungkin tidak akan melompat dari gedung. Xie Huilan akan bertanggung jawab atas kematian pekerja tersebut. Ini adalah ujian pertama Sister Xie setelah dia datang ke Kabupaten Yantai. Dong Suebing merasakan tekanan. Dia harus menyelesaikan masalah ini untuk Suster Xie. Sekretaris Partai Daerah Xiang Daofa sedang duduk di kantornya sambil minum teh. Dia mengerutkan kening saat dia melihat keluar jendela. Namun dia tidak ingin ikut campur dalam kejadian ini. Dia ingin melihat bagaimana Xie Huilan menangani situasi ini. Jika dia tidak menangani kejadian ini dengan baik dan pekerja itu meninggal, dia juga bisa memukulnya saat dia terjatuh. Bagaimanapun, Xiang Daofa tidak menyukainya. Di atap, pekerja itu berteriak. Di mana wali kota? Huang Li tahu ini tidak bisa dilanjutkan dan berteriak pada pekerja itu. Kami akan menyelidiki mengapa Anda dipecat. Turunlah dan ceritakan kepada kami apa yang terjadi pada kami untuk membantu Anda. Pekerja tersebut melihat para pemimpin pemerintah kabupaten sedikit menyerah, dan segera meminta lebih banyak. Kalian semua harus memecat direktur pabrik. Aku ingin menjadi kepala bengkel. Wajah Huang Li berubah, dan Dong Suebing sangat marah saat mendengar ini. Brengsek, ini keterlaluan. Pekerja itu berteriak sekeras-kerasnya. Jika kalian semua tidak menyetujui tuntutanku, aku akan melompat. Wakil Sekretaris Partai Cao Supeng juga sangat marah. Pria ini mabuk dan menuntut terlalu banyak, kata Hu Yiguo. Para reporter ada di luar, dan sepertinya mereka berasal dari kota. Mereka juga mengambil gambar. Huang Li menahan amarahnya. Apakah bantalan tiupnya sudah siap? Belum, ini akan segera siap. Pekerja itu berteriak dari atas gedung. Mengapa wali kota belum datang? Jika dia tidak ada di sini dalam 1 menit, saya akan melompat. Dong Suebing berkata dengan marah. Anda berani mengancam pemerintah daerah. Tahukah Anda kejahatan apa yang sedang Anda lakukan sekarang? Pekerja itu menatap Dong Suebing dari atap. Jangan mencoba menakutiku. Saya telah kehilangan pekerjaan dan bahkan tidak bisa mengurus keluarga saya. Ini lebih buruk dari kematian.
Saya tidak takut pada apapun. Hui Guo mengerutkan kening dan menatap Dong Suebing. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Berhentilah membuat dia gelisah. Namun saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Cuaca di Kabupaten Yantai tidak bagus selama beberapa hari terakhir, dan hembusan angin yang tiba-tiba akan muncul secara tiba-tiba. Angin kencang muncul dan meniupkan debu ke mata pekerja. Pekerja itu memejamkan mata dan tanpa sadar menggosok matanya dengan tangan. Dengan mata terpejam, dia secara tidak sengaja menggerakkan kakinya dan kehilangan keseimbangan. Tubuhnya bergoyang dan yang membuat semua orang ngeri, dia terjatuh dari tepi atap. Ah! Pekerja itu berteriak sambil terjatuh ke tanah. Semua orang terkejut. Bantalan tiup baru saja dipompa dan ditempatkan langsung di bawah pekerja. Namun karena angin kencang, dan pekerja tersebut menendang dinding ketika mencoba mendapatkan kembali keseimbangannya, tubuhnya bergerak sedikit ke samping. Semua orang di lokasi kejadian dapat melihat pekerja tersebut terjatuh dari bantalan tiup dan akan mendarat sekitar 6 hingga 7 meter darinya. Tempat di mana pekerja akan mendarat adalah lantai beton. Jatuh dari lantai 7 akan membunuh pekerja tersebut. Hati Dong Suebing dibiarkan menggantung di udara. Meskipun ia membenci pekerja itu, ia tidak ingin terjadi apa-apa pada dirinya. Jika pekerja tersebut meninggal, reputasi pacarnya akan terpengaruh. Xie Huilan masih baru di kabupaten ini, dan kejadian ini akan mempengaruhi kemajuan karirnya. Jika Xiang Daofa atau orang tercela lainnya memanfaatkan media untuk melawan Xie Huilan, reputasinya akan hilang. Dong Suebing mengertakkan gigi dan berdoa pada dirinya sendiri. Tolong jangan mati, bantal itu tidak bisa menjangkau dia. Brengsek. Banyak orang terkesiap. 10 meter 8 meter bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.